Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan pada kesempatan ini untuk membahas resum buku yang berjudul Manajemen Zakat, yang mana untuk memenuhi tugas kuliah dari Yang Mulia Bapak Kamal Ansori pada mata kuliah Manajemen Iswab di Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan. Langsung terhadap pembahasan yang pertama adalah zakat. Definisi zakat secara bahasa memiliki arti tumbuh dan berkembang. Secara syara dapat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT yang diserahkan kepada golongan yang berhak. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam yang merupakan implementasi asas keadilan dalam Islam. Adapun ada 6 prinsip unik dalam zakat menurut Manan. Di antaranya yang pertama adalah prinsip keyakinan dan keagamaan. Yang kedua, fungsi zakat. Di antara fungsi zakat dan tujuan zakat menurut Daud Ali yaitu mengangkat derajat fakir miskin, menghilangkan sifat kikir dan loba terhadap pemilik harta tersebut, dan juga membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik. Sejarah zakat sebagai sumber pemasukan negara. Yang pertama, di masa Rasulullah SAW, pemasukan negara pada masa Rasulullah itu sangat beragam. Di antaranya zakat, ham al-ghanain, jizyah, kharaj atau an-nafaqat al-ammah. Kedua, masa pemerintahan Abu Bakar. Di masa pemerintahan Abu Bakar itu masih sama, sumber penunjang masih sama dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Akan tetapi pada periode ini telah dibuka beberapa daerah yang di masa setelahnya menjadi pemasukan penting negara berupa pajak tanpa memproduksi peran zakat sebagai dan hak para asnaf zakat. Di masa Sayyidina Umar ada perbedaan. Penetapan status tanah itu sawat menjadi merupakan ijtihad Sayyidina Umar, bukan ghanimah sebagai pelakuan Rasulullah. Ada beberapa faktor ketetapan yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar, yang mana seperti kharaj itu dibebankan kepada jenis tanah yang berada pada kriteria pertama. Klasifikasi pemasukan negara itu menjadi 4 jenis di masa Sayyidina Umar. Salah satunya zakat atau jizyah, kharaj atau kafarat, biaya cukai dan lain-lain. Di masa Sayyidina Utsman, pada pemerintahan Sayyidina Umar, tanah luas itu dimiliki oleh keluarga kerajaan Persia, diambil oleh negara. Pada masa Khalifah Utsman, tanah tersebut dibagikan kepada individu untuk meningkatkan kontribusi pada Baitul Mal. Sekarang di masa Sayyidina Ali, di masa Khalifah Umar dan Utsman, pendapatan negara itu ditahan di Baitul Mal. Maka di masa Sayyidina Ali itu beliau mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal itu ke provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Basrah dan Kufah. Definisi pajak. Sekarang beralih kepada definisi pajak. Menurut Adam Smith, pajak adalah contribution from the state to support from the state. Pada pemilik pajak memiliki beberapa aspek dasar, yaitu pertama, pemungutan pajak dilakukan oleh negara. Dua, penyelenggaraan dilakukan oleh pemerintah. Tiga, diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sekarang fungsi pajak itu, sekarang kita bahas fungsi pajak. Fungsi pajak memiliki 2 fungsi. Ada budgeter, ada reguleran. Pajak yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal kas negara dilakukan berdasarkan sistem undang-undang yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, itu dinamakan pajak budgeter. Kalau fungsi reguler yaitu merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
Sekarang perbedaan zakat dan zakat. Perbedaan zakat dan pajak. Hubungan antara zakat dan pajak di Indonesia disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, zakat dan pajak itu merupakan hal yang signifikan dalam upaya pensejahteraan rakyat. Kedua, zakat dan pajak memiliki kesamaan. Di antaranya, keduanya itu memiliki unsur paksaan. Keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat negara. Yang ketiga, zakat dan pajak itu memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan hakikatnya. Syarat-syarat yang diperbolehkan pajak di luar zakat. Syarat-syarat tersebut: 1. Harta itu benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain. Yang kedua, adanya pembagian pajak yang adil. Yang ketiga, digunakan untuk kepentingan umat. Yang keempat, adanya persetujuan para ahli. Lanjut kepada pembahasan dasar teori pajak. Terdapat tiga teori dalam teori pajak ini. Yang pertama adalah teori kekuasaan. Yang kedua, teori perjanjian, dan yang ketiga, teori kedaulatan negara. Dasar teori zakat. Setidaknya terdapat beberapa dasar teori zakat menurut Yusuf Al-Qaradawi, yaitu teori beban umum, teori khilafah, dan teori pembelaan antara individu dan masyarakat, dan teori persaudaraan. Lanjut kepada pembahasan bab kedua. Di sini kita akan membahas sejarah pajak dan zakat di Indonesia dan analisis postur anggaran negara dalam masa lalu dan masa sekarang. Yang pertama, pajak dalam negara Islam. Landasan secara logis disyariatkan zakat adalah sebagaimana diungkapkan oleh Al-Khasani, yaitu A. Membayar zakat termasuk membantu yang lemah. B. Membersihkan jiwa dan hartanya dan berbagai noda-noda dosa. Yang C. Mensyukuri nikmat. D. Menjauhi kebiasaan orang terdahulu, yaitu sifat bakhil. Terus kita bahas sumber-sumber penerimaan negara dan pengeluarannya. Sumber pemasukan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diterima melalui pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan lain-lain, sebagaimana telah disebutkan barusan. Sektor pajak itu memiliki posisi yang sangat penting dan strategi bagi pendapatan negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan penerimaan negara. Dengan demikian, penerimaan pajak harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun sistem dalam anggaran negara, setidaknya ada beberapa sistem. Ada 3 sistem anggaran negara, yaitu sistem anggaran surplus, defisit, dan berimbang. Sejarah pajak di Indonesia. Kita bahas sejarah pajak di Indonesia. 1. Sejarah pajak di Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan Nusantara seperti Mataram, Kediri, Pajang, dan Majapahit juga mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan pada tahun 1961. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang pajak hasil bumi telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Selanjutnya, jabatan yang pengelola pajak hasil bumi itu diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Adapun sejarah zakat di Indonesia. Secara sejarah zakat di Indonesia dapat dikelompokkan secara garis besar dalam 6 fase, yaitu fase para penjajahan, kolonial Belanda, pendudukan Jepang, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Terus tata kelola organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat terbagi menjadi 2, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Kita lanjut kepada pembahasan ketiga, bab ketiga ya. Amil zakat. Amil zakat petugas bagian serta kewajibannya. Siapakah amil zakat? Kita harus berpikir siapakah amil zakat. Menurut Ibnu Katsir, amil adalah
mereka yang mengatur dan berusaha dan mengelola zakat tersebut. Dan mereka memiliki bagian atasnya. Amil zakat tidak diperbolehkan bagi kerabat dekat Rasulullah SAW. Sedangkan menurut Hamka, dalam suatu negeri yang pemungutan zakat dikerjakan oleh umat Islam itu sendiri, anggota berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut, sebab beratnya tanggung jawab dan pekerjaan bagi pekerja amil zakat tersebut. Kita lanjut ke rasionalitas pemerintahan sebagai pelaksana zakat. Dalam surat At-Taubah itu sudah dijelaskan bahwasanya prosedur penunaian zakat pada hakikatnya kepada Allah SWT, tetapi karena zakat itu berupa harta material, maka Allah menimpahkan kewenangannya untuk menerimanya kepada pihak yang ditunjuk olehnya. Itu para khalifah dalam hal ini dikelola oleh organisasi pengelola zakat, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah, tunaikanlah sedekahmu kepada orang yang ditunjuk oleh Allah untuk mengurus urusannya. Kita lanjut kriteria amil zakat. Menurut Abu Yusuf, kriteria amil zakat itu pertama amanah, yang kedua terpercaya, yang ketiga menahan diri, yang keempat cenderung kepada kebaikan, yang kelima senantiasa memberi nasihat. Adapun kewajiban amil zakat, apa saja kewajiban bagi amil zakat? Kewajibannya adalah berlaku jujur, mengikuti sunnah Rasul dan khalifah, tidak menggabung dan seharusnya terpisah, cermat dalam perhitungan. Sekarang mekanisme distribusi zakat. Pembagian golongan berhak mendapatkan zakat secara langsung berasal dari Allah SWT, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam golongan yang 8 ini. Apakah harus dibagi rata kepada semuanya, atau hanya sebagian saja yang berpendapat tidak wajib untuk memberi rata kepada semua golongannya, hanya diberikan jika dimungkinkan terdapat kelebihan atas dana zakat. Yang berpendapat demikian di antaranya Umar bin Khattab dan Hudzaifah. Sekarang berbagai kemungkinan yang terjadi antara amil dan muzaki. Terdapat beberapa kondisi terkait dengan ketidakadilan petugas zakat dan sikap yang harus dilakukan oleh muzaki. Jika petugas zakat berlaku tidak adil dalam pemungutan zakat namun adil dalam penyalurannya, maka muzaki itu boleh merahasiakan. Adapun terdapat perbedaan pendapat bagi orang yang tidak membayar zakat. Pertama, jika ia mengakui kewajiban zakat namun tidak berzakat, maka dikatakan orang fasik dan berdosa. Kedua, jika ia mengingkari adanya kewajiban zakat, maka dikatakan kafir karena mengingkari salah satu rukun Islam. Hak amil zakat atau mendapatkan bagian atas harta zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam beberapa bagian para amil zakat tersebut. Sebagian menyatakan bahwa bagiannya adalah 1/8. Namun menurut mayoritas ulama, bagian amil tergantung pada usahanya. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, bagian berdasarkan pekerjaannya, dan ada yang mengatakan 1/5 dari ghanimah. Sekarang hak pemerintah atas harta zakat. Juga terdapat perbedaan pendapat tentang hak pemerintah atas harta zakat. Di antaranya menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak disebabkan kewenangan dan kepemimpinan yang memilih dan menetapkan amil zakat. Dengan demikian pemerintah adalah amil yang sesungguhnya. Sebagian menolaknya dengan alasan pemerintah tidak memiliki hak berdasarkan teks yang ada dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan keempat tentang distribusi zakat dan relevansinya di Indonesia. Sebagaimana telah dikatakan bahwa golongan yang berhak menerima zakat telah ditetapkan langsung oleh Allah. 8 golongan tersebut adalah fakir miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Sedangkan prioritas utamanya adalah fakir miskin,
karena merupakan tujuan dari zakat adalah menghapus kesenjangan sosial dalam Islam. Golongan yang berhak menerima zakat. Di sini Al-Quran mengelompokkan ke dalam 3 sektor. Pertama, perdayaan masyarakat lemah, biaya rutin, sektor layanan publik. Kita tadi membahas tentang golongan yang berhak menerima zakat. 8 golongan. Yang pertama adalah fakir dan miskin. Fakir itu adalah orang yang berada dalam kebutuhan namun dapat mencegah dirinya dari meminta-minta. Sedangkan miskin suka memperlihatkan dirinya dan juga sering meminta-minta. 1. Kadar pemberian kepada seorang fakir. Sebagian fuqaha berpendapat maksimal pemberian bagi fakir itu adalah cukup untuk hidup setahun saja. Standar orang dianggap kaya, Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwa standar orang yang dikatakan kaya jika seorang mempunyai harta 50 dirham. Adapun menurut Abu Hanifah, orang yang dikatakan kaya itu apabila lebih memiliki 1 nisab. Lanjut, amil zakat. Ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka. Badan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah jubah atau su'ah yang dinamakan hasyarah, katabah atau hasabah. Yang ketiga khasamah, yang keempat hazanah. Bagian amil zakat. Amil zakat itu terbagi menjadi 2 bagian. Pertama yang bertugas sebagai pemungut zakat, yang kedua bertugas untuk mendistribusikan, mengklarifikasi zakat yang terdiri dari ketua, bendahara, humas dan anggota. Mu'allafat qulubuhum, yang terpanggil hatinya. Mu'allaf itu adalah golongan orang yang masih dianggap lemah imannya karena baru masuk Islam. Mereka diberi bagian atas zakat dengan tujuan agar bertambah sungguh-sungguh dalam Islam, sekaligus supaya mereka meyakini bahwa pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Rikob. Sekarang rikob. Mungkin untuk sekarang kata budak sudah bertransformasi pada hal-hal di bawah ini, dan kita bisa membantunya dengan melakukan berbagai upaya, di antaranya membantu buruh kasar yang terjerat belenggu majikannya. 2. Mengupayakan penegakan keadilan dimanapun berada. Yang ketiga, membantu orang Islam yang tertindas. Sekarang gharim. Apa itu gharim? Gharim itu adalah orang yang bangkrut karena hutang. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, mengemukakan beberapa syarat bagi gharimin yang terlilit utang untuk urusan pribadi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki harta yang dapat membayar utang-utangnya. Jika seperti ini, maka zakat digunakan untuk membayar sisa utangnya saja. 2. Tidak ada urusan keburukan dalam utang. Yang ketiga, dibayarkan secara langsung. Dan 4. Utang sebab bisnis dan bukan zakat. Sekarang fisabilillah. Apa yang itu yang 8 golongan ada fisabilillah. Fisabilillah itu dapat dimaknai secara umum sebagaimana definisi berbagai ulama, yaitu beberapa berusaha usaha di jalan Allah dan agamanya, baik berupa masuk tentara dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan golongan ini adalah orang yang sedang mencari ilmu, itu fisabilillah. Dengan demikian, dana zakat untuk semua golongan ini dapat didistribusikan kepada beberapa bentuk, yaitu 1. Membebaskan negara Islam dari hukum kafir, memperbaiki sistem hukum agar sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, membentuk institut pusat kegiatan untuk kepentingan dalam dakwah. Terus Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itulah kehabisan biaya dalam perjalanan. Para fuqaha selama ini mendefinisikan istilah Ibnu Sabil sebagai musafir yang kehabisan bekal, atau beberapa bentuk yang memungkinkan untuk ditempuh, antara lain musafir yang kehabisan bekal dengan mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama. Itu. Yang kedua, membiayai pendidikan anak jalanan yang semakin banyak. Yang ketiga, memberikan beasiswa bagi mereka yang terancam putus sekolah karena
kekurangan biaya. Terus kita lanjut tentang relevansi distribusi zakat di Indonesia. Pada salah satu masalah terpenting di Indonesia adalah problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Itu merupakan masalah problem di Indonesia. Maka dari itu tujuan utama zakat salah satunya adalah untuk mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan umat Islam yang kurang beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, zakat diambil dari orang kaya dan antara mereka, dan diberikan kepada orang muslim di antara mereka juga. Terus kita lanjut ke Islam, kemiskinan dan solusinya. Menurut Gunawan Sumo di Ningrat, kemiskinan dapat diklarifikasikan ke dalam 5 golongan, yaitu miskin absolut, miskin relatif, miskin natural, miskin kultural, miskin struktural. Itu menurut Gunawan Sumo, beliau mengklasifikasikan ke dalam 5 golongan. Sekarang kita lanjut tentang solusi Islam dalam mengatasi kemiskinan. Ada 3 solusi untuk mengatasi terhadap kemiskinan tersebut. Yang pertama adalah bekerja. Itu solusi Islam untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama adalah bekerja. Yang kedua sedekah dan infak. Yang ketiga adalah zakat. Kita bahas yang pertama, bekerja. Sebagaimana dikatakan oleh Luqman kepada putranya, berusahalah mencari rezeki yang halal untuk menghindari kemiskinan. Sungguhnya jika kemiskinan telah menghampiri seseorang, maka dia tidak akan terhindar dari 3 hal. Pertama, imannya itu akan tipis. Yang kedua, pemikirannya akan pendek. Yang ketiga, kewibawaannya itu akan hilang. Yang paling parah adalah orang tersebut diremehkan oleh orang-orang sekitarnya. Terus kita bahas sedekah dan infak. Berbagai masalah yang akan ditimbul akhir kemiskinan antara lain. Satu, kemiskinan berbahaya bagi akikah. Yang kedua, kemiskinan berbahaya bagi akhlak dan perilaku. Yang ketiga, kemiskinan berbahaya bagi keluarganya. Zakat. Dari 3 golongan tadi, dari 3 hal tadi, ada zakat. Zakat sebagai syariah penutup yang abadi sampai akhir zaman. Islam secara berabad-abad memberikan perhatian untuk mengatasi kemiskinan. Islam memerintahkan setiap yang mampu agar bekerja, berusaha, mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan dan keluarganya. Selain itu, penting juga untuk melaksanakan penunaian zakat, karena itu merupakan salah satu tiang agama dan menjadi tolak ukur keimanan seorang Islam, seorang Muslim. Maka dari itu menunaikan zakat sama dengan mendirikan tiang agama. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan itu nyata dan benar dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu merupakan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.